Mulai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cantika Armelia Sihombing. Saya dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, jurusan Gizi, dari Prodi D4 kelas B. Baiklah, saya akan melakukan penyuluhan itu dengan materi penyuluhan tentang vitamin A. Pertama itu permasalahan gizi yang sering kita temui di Indonesia itu dengan erat kaitan dengan kesejahteraan perorangan yang disebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan. Namun, sebenarnya masalah gizi dapat terjadi pada seluruh kelompok umur, contohnya pada balita, remaja, usia subur, dan lansia. Ini permasalahan gizi yang ada di Indonesia, gizi kurang, kekurangan vitamin A. Yang kedua itu anemia remaja, kek usia subur, penyakit kronik atau DM, kolesterol, dan asam urat. Apa itu vitamin A? Salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh, yang berguna untuk kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua itu mengurangi keparahan dari penyakit misalnya campak, diare, dan penyakit infeksi lain. Selanjutnya itu vitamin A hanya didapatkan dari luar tubuh kita. Ini gambarnya, bercak bitot, ada bercak putih seperti sabun, penumpukan keratin dan sel epitel sebagai kriteria penentuan prevalensi KVA dan pada masyarakat. Ini ciri awal kekurangan vitamin A. Ciri awalnya itu pertama itu lemah penglihatan di malam hari seperti buta ayam. Yang kedua itu kulit kering. Jika kita kekurangan vitamin A, yang terjadi itu lebih condong itu ke kulit kering. Yang ketiga itu pertumbuhan tidak sesuai KMS. Itu jika KMS di posyandu, ibu-ibu posyandu seperti ibu-ibu yang mempunyai balita selalu membawa buku KMS, itu sering diisi oleh bidan-bidannya dan akan dilakukan pemberian kapsul vitamin A kepada balita tersebut. Ini gambar pemberian kapsul kepada anak tersebut. Ini manfaat vitamin A. Manfaat vitamin A itu satu, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare. Yang kedua, membantu penglihatan dengan baik. Dan yang ketiga itu menjaga selaput lendir mata. Ini selaput lendir mata ini sangat rentan untuk penglihatan kita sendiri, termasuk penglihatan pada balita. Kalau kita tidak bisa menjaga selaput lendir mata pada balita tersebut. Apa saja sumber vitamin A? Yang pertama itu dari air susu ibu atau disengat dengan ASI. Yang kedua itu bahan makanan hewani, itu terdapat di hati, kuning telur, ikan, daging ayam. Tapi lebih condong ke, kalau dokter menyarankan itu lebih mencondongkan ke hati daging gitu, hati sapi. Yang kedua itu buah-buahan berwarna kuning dan jingga. Itu seperti pepaya, mangga masak, alpukat, jambu biji, dan pisang. Ini sayuran berwarna hijau. Hijaunya itu hijau tua dan berwarna jingga. Itu sayuran dan buahnya seperti bayam dan labu kuning. Ini kapsul. Ini tadi yang saya jelaskan di awal, imunisasi itu ketika ibu membawa balita imunisasi ke posyandu, bidan-bidan yang di sana atau perawat yang di posyandu tersebut akan memberikan balita tersebut kapsul. Itu kapsul biru untuk bayi usia 6-11 bulan itu dengan standar internasionalnya itu 100. Dan kapsul merah untuk anak balita usia 12-59 bulan, dan ibu nifas itu
sekitar standar internasionalnya itu 200. Sasaran pemberian vitamin A itu, yang pertama bayi umur 6-11 bulan. Ini tadi yang saya jelaskan, yang berwarna biru itu vitamin A-nya 100 dengan standar internasionalnya itu diberikan pada bulan Februari dan Agustus itu selang waktu 6 bulan. Anak balita umur 12-59 bulan diberikan kapsul vitamin A yang dengan standar internasionalnya itu warna merah pada bulan Februari dan Agustus. Yang ketiga itu bayi dan anak balita sakit umur 6-11 bulan dan balita umur 12-59 bulan itu yang sedang terkena campak, diare, gizi buruk atau setrofalmia perlu diberikan kapsul vitamin A dosisnya yang tinggi dan dosis sesuai umur. Yang keempat itu ibu nifas 0-42 hari itu setelah melahirkan diberikan segera 1 kapsul vitamin A yang dengan standar internasionalnya itu 200 yang berwarna merah dan 1 kapsul warna biru lagi diberikan dengan selang waktu minimal 24 jam. Jadi diberikan selang waktu untuk ibu nifas. Selanjutnya sekian dari penyuluhan saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, sekarang saya akan memberikan waktu kepada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Untuk saudara Ide, kami persilahkan. Bagaimana cara pemberian vitamin A kepada bayi dan apa dampak ibu nifas yang tidak Saya ingin bertanya, Bu. Silahkan, Bu. Bagaimana cara pemberian vitamin A kepada balita? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab cara pemberian vitamin A kepada balita itu dengan cara pertama itu cara pemberiannya kapsul pada bayi dan anak balita. Yang kedua, berikan kapsul biru dengan standar internasionalnya itu 100 untuk bayi dan kapsul merah itu untuk balita dengan standar internasionalnya itu 200. Yang ketiga, potong ujung kapsul dengan menggunakan gunting yang bersih. Yang keempat, pencet kapsul dan pastikan anak menelan semua isi kapsul dan tidak membuang sedikit pun kapsul. Yang kelima, untuk anak yang sudah bisa menelan dapat diberikan langsung 1 kapsul untuk diminum. Yang terakhir, pastikan anak belum menerima pemberian kapsul vitamin A dalam bulan terakhir. Apakah Ibu bisa menerima tanggapan saya yang saya berikan kepada Ibu? Saya sangat senang menerima, Bu. Oke. Terima kasih. Sekarang saya akan menutup penyuluhan saya. Sekian dari hasil penyuluhan saya. Kiranya jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf kepada konselor-konselor saya. Dan saya ucapkan selamat siang.